Ibu, Bapak, dan Saudara semua, Shalom. Selamat bertemu lagi di dalam Renungan Online. Saya Pendeta Ferdi dari GKI. Setelah memberi nasihat tentang mengumpulkan harta, Tuhan Yesus melanjutkan nasihatnya tentang mata. Nasihat itu disampaikannya di dalam 2 ayat pendek begini bunyinya. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Matius pasal 6, 22 dan 23. Di dalam bahasa Yunani, kalimatnya berkata begini. Holuchnos tu somatos estin ho ophthalmos. Ean un he ho ophthalmos su haplus, holon to soma su photeinon estai. Terjemahan harfiahnya, lampu tubuh ialah mata. Jika matamu jernih, seluruh tubuhmu akan bersinar. Kalimat yang singkat ini diterjemahkan ternyata di dalam cara yang berbeda-beda. Yang tadi saya kutipkan adalah dari Alkitab Terjemahan Baru. Dan di dalam bahasa Indonesia masih ada beberapa terjemahan yang lain. Terjemahan yang lama berkata begini. Adapun mata itu ialah pelita tubuh. Sebab itu jikalau matamu baik, tak dapat tiada seluruh tubuhmu pun bercahaya adanya. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini berkata, mata adalah lampu untuk badan. Kalau matamu jernih, seluruh badanmu terang benderang. Ada lagi kutipan dari Alkitab Berita Baik. Terjemahannya berkata begini. Mata bagaikan pelita bagi tubuh. Jika matamu terang, seluruh tubuhmu penuh dengan cahaya. Begitu juga di dalam bahasa asing ada banyak sekali terjemahan yang berbeda-beda. Saya berikan contoh dari bahasa Inggris saja yang hampir semua orang tahu dan mengerti. Terjemahan King James Version. Ini terjemahan yang sangat tua. The light of the body is the eye. If therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light. Terjemahan Revised Standard Version, ini lebih modern. The eye is the lamp of the body. So if your eye is sound, your whole body will be full of light. Terjemahan New English Translation. The eye is the lamp of the body. If then your eye is healthy, your whole body will be full of light. Young's Literal Translation. The lamp of the body is the eye. If therefore thine eye may be perfect, all thy body shall be enlightened. Saya kira cukup sekian saja contoh-contoh terjemahan yang berbeda-beda untuk sepotong kalimat pendek. Nah, apa yang dapat kita katakan? Yang pertama, menerjemahkan itu sungguh tidak mudah. Yang kedua, menerjemahkan dari satu bahasa ke dalam bahasa yang lain itu juga berarti menafsirkan maksud yang ingin dikatakan oleh si penulis atau pembicaranya. Dan yang ketiga, manakah terjemahan yang paling Anda sukai? Seorang dosen saya pernah berkata dulu, semakin bagus susunan kalimat terjemahan, semakin mudah dimengerti, maka ini pertanda bahwa semakin jauh artinya dari maksud si penulis atau si pembicara yang mula-mula. Namun bagaimanapun kita harus mencoba menangkap dan mengerti pesan yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada kita. Menurut seorang penafsir Perjanjian Baru, ide di balik ayat-ayat itu sebenarnya amat sederhana. Mata dianggap seperti jendela. Melalui mata, cahaya masuk ke dalam tubuh. Kondisi jendela itu menentukan cahaya yang bagaimana atau yang seperti apa yang masuk ke dalam tubuh. Jika jendelanya bersih, jernih, tidak banyak kotoran yang menempel, maka pastilah cahaya yang masuk pun tanpa hambatan ke dalam ruang dan akan dapat menyinari setiap sudut-sudutnya. Namun jika jendela itu kotor, penuh warna-warni yang gelap, maka cahaya yang akan masuk pasti terhambat sehingga ruangannya tetap gelap. Jadi banyaknya cahaya yang masuk ke dalam ruang tergantung pada kondisi jendela yang ada.
Saya mau cerita sedikit. Rumah kami menghadap ke arah barat. Jadi kita tahu kalau menghadap barat itu pasti akan menerima sinar matahari yang sore hari. Ketika membangun rumah dengan sengaja saya membuat jendela yang cukup besar di sebelah timur atau di bagian belakang rumah. Hasilnya kami dapat menikmati matahari pagi dengan cukup banyak. Yang Yesus mau katakan tentu bukanlah hanya di dalam arti harfiah, tetapi dalam arti rohani. Tuhan Yesus ingin berkata bahwa cahaya yang masuk ke dalam hati dan jiwa manusia tergantung pada kondisi rohani mata kita. Sebab mata adalah jendela bagi seluruh tubuh. Kondisi mata kita dapat membuat kita salah tangkap, salah mengerti, dan akhirnya mengganggu pandangan. Di dalam ilmu fisika, kita tahu ada yang disebut optical illusion. Optik dan optical itu artinya sesuatu yang berhubungan dengan penglihatan. Optik berasal dari kata Yunani ophthalmos, mata. Nah, salah satu optical illusion itu adalah fata morgana. Orang yang sedang berada di padang pasir sering terkecoh oleh fata morgana. Dari jauh mereka melihat ada sumber mata air. Lantas mereka yang kehabisan air dan merasa sangat haus berjalan cepat-cepat menuju ke arah sumber mata air. Sesudah dekat ternyata tidak ada sumber air itu. Ini disebut fata morgana. Yang terjadi adalah optical illusion, pandangan yang mengecoh dan menipu. Ketika duduk di SMP dulu, guru fisika memberi sebuah contoh optical illusion. Dia mengambil sebatang sumpit lalu dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Dari luar, sumpit itu tampak tidak lurus. Ini adalah optical illusion. Nah, sekarang apa optical illusion di dalam arti rohani? Ada 3 hal. Yang pertama, prasangka. Yang kedua, iri hati. Dan yang ketiga, kesombongan. Prasangka dapat mengganggu pandangan kita. Tidak ada yang lebih buruk daripada prasangka yang dapat merusak pandangan dan pendapat kita. Prasangka menghalangi siapapun untuk memberi penilaian yang objektif dan masuk akal. Di negeri ini, di Indonesia, seringkali terjadi kerusuhan, perkelahian, malah perang antar suku, antar kelompok, antar golongan hanya karena prasangka. Bukan cuma di Indonesia, tetapi juga di berbagai negeri tempat yang lain. Di Amerika misalnya, terjadi bentrokan antar kulit berwarna, kulit putih dan kulit hitam. Seringkali terjadi karena prasangka. Bagaimanakah kita dapat memupus prasangka? Sungguh sulit sekali. Salah satunya ialah menjalin hubungan dengan saling mengenal, lalu membuka jalur komunikasi untuk dapat lebih mengerti. Yang kedua, iri hati juga dapat merusak pandangan kita. Rasa iri dapat timbul di dalam diri setiap orang. Kenapa kita merasa iri? Kenapa? Karena orang lain kita anggap punya kelebihan dibandingkan diri kita. Beberapa waktu lalu ada orang yang diiri hati oleh para tetangganya. Orang itu memang jauh lebih berada, jauh lebih kaya dibandingkan dengan para tetangganya di kampungnya. Lantas mereka, para tetangganya, tidak pernah melihat orang itu keluar rumah untuk bekerja atau mencari nafkah seperti pada umumnya. Jadi mereka menuduh orang itu mempunyai tuyul yang katanya membuatnya menjadi kaya. Akhirnya para tetangga dan orang-orang sekampung mengusir orang itu dari rumahnya. Sungguh aneh kelakuan orang-orang yang bodoh itu. Mereka tidak pernah tahu bahwa orang bisa saja menjadi kaya tanpa perlu keluar rumah karena dia bekerja dari rumah, work from home, seperti yang sekarang ini. Apalagi pada zaman sekarang, semuanya dapat dikendalikan dengan peralatan elektronik canggih seperti komputer, laptop, telepon genggam, dan sebagainya. Yang ketiga, kesombongan juga dapat merusak pandangan kita. Amsal 21 ayat 4 mengingatkan, mata yang congkak dan hati yang sombong, yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Mazmur 138 ayat 6 berkata, Tuhan itu tinggi, namun Dia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika rasa iri timbul karena orang merasa kurang di dalam dirinya,
kurang pandai, kurang mampu, kurang kaya, kurang ini itu, maka kesombongan adalah sebaliknya. Orang menjadi sombong karena dia merasa dirinya lebih pandai, lebih mampu, lebih berada, dan sebagainya. Baiklah kita selalu mengingat bahwa apapun yang kita miliki, asalnya dari Tuhan. Dialah yang memberikan, Dia yang mempercayakan kepada kita, dan kepada Dia pula kita nanti harus memberi pertanggungjawaban. Saudara, karena mata itu adalah jendela tubuh, maka kita perlu menjaga mata kita dengan baik-baik. Awasilah buku-buku yang kita baca, yang anak-anak kita baca di rumah. Juga film-film apa yang kita dan anak-anak kita tonton dan lihat. Dengan kemajuan zaman seperti sekarang, semakin sulit kita menjaga dan mengawasi diri kita dan anak-anak kita. Sebab semuanya dengan gampang dan cepat tersedia di sekitar kita. Kita sungguh bersyukur diberi mata oleh Sang Pencipta, sehingga dapat melihat dan mengenal orang-orang di sekitar kita. Kita pun dapat menikmati keindahan alam ciptaan Tuhan. Kita dapat melihat dan menikmati lukisan-lukisan yang indah. Dan sungguh banyak pekerjaan yang berkaitan dengan mata. Jika mata kita rusak atau terganggu, maka pasti pekerjaan dan aktivitas kita pun terhambat. Marilah tetap menjaga mata kita dengan sebaik-baiknya untuk melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kita. Juga untuk memandang kemuliaan Tuhan. Nabi Yesaya bernubuat tentang umat Israel, katanya, kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Yesaya 35 ayat 2. Amin. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami bersyukur atas berkat-Mu pada hari ini, ya Bapa. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan agar kami selalu menjaga mata kami. Kami rindu melihat kemuliaan-Mu, dan kami pun ingin membagikannya kepada sebanyak mungkin orang, agar mereka juga tahu dan dapat mengenal Engkau sebagai Allah yang sejati. Kami pun terus berdoa untuk mereka yang lemah dan sakit. Sudilah Tuhan menjamah dan memulihkan mereka kembali. Kami mendoakan para tenaga medis, lindungi dan jauhkan mereka dari segala penyakit yang berbahaya. Kami mau berdoa untuk pemerintah kami di dalam usaha yang tidak kenal lelah untuk melawan dan menumpas COVID yang sangat berbahaya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, jika Anda merasa bahwa renungan ini bermanfaat, Anda boleh meneruskannya kepada siapa saja, dan Anda tidak perlu minta izin dulu pada saya. Tuhan memberkati saudara.